sun. Ngopi sih. Believe in strength, now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sul Kuta Lombok. Saat ini saya berada di area medical center dan di sini terlihat di ruas jalan R1 sedang dilakukan grading atau penentuan elevasi dari subbase, karena ruas jalan R1 sampai R5 akan dilakukan pengaspalan pada tanggal 23 atau 24 ya. Semoga tidak ada halangan. Untuk ruas jalan di area pedok ini akan segera terlihat menghitam ya teman-teman. Oke, untuk race control di sini, maaf, untuk medical center di sini sudah tidak ada pengerjaan lagi ya. Untuk kondisi dalam sangat luar biasa. Tinggal menunggu fasilitas kesehatan yang di drop ke dalam modular medical center ini. Kayaknya pintunya terkunci ya, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam medical center ya. Untuk ruas jalan R1 berada di depan kita ini yang sedang di grade ini, sedangkan untuk ruas jalan R2 yang berada di depan kita yang mengarah ke tengah, sedangkan untuk R45 berada di belakang area parkir. Oke, baik teman-teman, di depan kita ini merupakan ruas jalan R3 yang akan dilakukan pengaspalan, dimana untuk ruas jalan ini langsung tembus ke ruas jalan R2 yang langsung menuju ke tunnel 1 di sana. Sedangkan untuk ruas jalan R4 berada tepat di belakang area parkir, dan R5 juga ada di sana ya. Ini merupakan lokasi pengaspalan besok tanggal 23 ya, direncanakan akan dilakukan. Oke, baik teman-teman, saat ini saya berada di sisi timur dari medical center. Di sini banyak sekali guguk lagi ya. Banyak sekali juga teman-teman yang menanyakan mengenai guguk ini ya. Nantinya akan disteril ya, untuk guguknya akan ditangkap semuanya dan akan dikandangkan ya. Ini merupakan pintu utama yang berada di sisi timur dari medical center ya teman-teman ya. Untuk saat ini memang semua pintu terkunci ya, tidak bisa dibuka. Dan di sisi timur dari medical center ini merupakan helipad ya, tempat mendaratnya helikopter nantinya ya, dimana untuk rigid dari helipad lebih tinggi daripada rigid modular medical center ini ya. Kita akan ke sana ya. Bisa teman perhatikan di sini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk elevasi terlihat lebih tinggi untuk helipadnya ya. Untuk saat ini masih belum dilakukan pengerjaan pembuatan kode H sebagai lokasi pendaratan dari helikopter. Oke, saat ini jam kerja sudah habis ya. Di beberapa titik sudah tidak ada lagi pekerja yang melanjutkan pengerjaan, tapi seperti biasa di bagian tim pengecoran terus melakukan pengerjaan walaupun jam kerja sudah habis, seperti yang di depan kita itu ya. Mereka terus melakukan pengerjaan karena proses pengecoran rigid harus selesai bulan ini ya. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi untuk area parkir ini selesai setelah bulan ini. Jadi harus selesai bulan ini ya teman-teman. Oke, kita akan ke titik lainnya untuk melihat capaian pengerjaan sampai sore hari ini.
Jadi ikuti saya terus. Yeah, my life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on E. Oke, di sini di belakang area pedok teman-teman bisa perhatikan untuk outdoor unit dari AC diletakkan di bawah seperti ini ya teman-teman. Ya, sebelumnya saya pikir untuk unit outdoor unit dari air conditioner atau AC-nya ini akan diletakkan di atas. Ternyata untuk unitnya ini diletakkan di bagian bawah ya. Buntung. Oke, baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana ruas jalan R3 ini, sampai mana maksudnya. Ini tembus langsung ke ruas jalan R2 yang lurus menuju ke tunnel 2. Kita akan test ride di sini ya. Ya, ruas jalan R3 ini langsung terhubung dengan ruas jalan R2. Sama seperti dengan ruas jalan R4 sama R5, langsung tembus ke ruas jalan R2 yang berada tepat di tunnel 1. Jadi ikuti saya terus. Ya, kita hampir sampai di ruas jalan R2 yang langsung tembus ke tunnel 1. Ya, saat ini untuk ruas jalan ini masih belum dilakukan proses prime coating atau penyiraman cairan aspal. Oh, ternyata di sini ada lubang. Sepertinya ini merupakan drainase ya. Ya, ini akan dibuat drainase ya teman-teman. Jadi untuk ruas jalan R2 kayaknya akan dipending proses pengaspalannya. Ini merupakan ruas jalan yang langsung tembus ke tunnel 1. Ya, di depan juga terdapat drainase. Jadi yang akan dilakukan pengaspalan hanya ruas jalan R1, R3, R4 dan R5. Ya, di depan ini merupakan tunnel 1. Kita lewat sini. Ya, di depan kita ini merupakan parkir untuk tim pembalap. Kita akan ke tunnel 1 ya, untuk melihat capaian pengerjaan di sana. Ya, semua kendaraan yang membawa material menuju ke zona tengah sirkuit menggunakan tunnel ini. Tidak ada akses lain selain tunnel 1 ini. Ya, di depan sana atau di atas sana terlihat proses pengecoran parkir terus dilakukan. Ya, di sisi kiri dan sisi kanan trotoar, curb trotoar sudah selesai ya, tinggal melakukan pengerjaan lanjutan. Oh, debu bro. Oke. Bang. Ya, di sini untuk lampu dari tunnel sudah menyala. Sedangkan untuk lampu di tembok masih belum dipasang. Emergency lamp sudah selesai ya. Ya, satu dump truck melewati tunnel. Ya, di sini sedang dilakukan pengerjaan curb. Hai. Untuk trotoarnya. Oke, kita telah keluar dari tunnel 1 ya, menuju ke zona tengah. Ya, di sini untuk di sisi kiri, sisi kanan curb untuk trotoar sudah selesai ya. Oke, kita sudah sampai di zona tengah. Di mana zona tengah ini masih belum ada pengerjaan lanjutan.
1 bulan lalu kami sempat melakukan stake out atau pematokan badan jalan ya. Untuk patok-patok masih terlihat di sini. Untuk alat-alat berat masih belum melakukan eksekusi pembentukan ya. Kami tim superior hanya melakukan pematokan batas sisi kiri sisi kanan dengan elevasinya ya, untuk menentukan tinggi rendah dari badan jalan. Ya, ini merupakan patok-patok yang telah kami kerjakan. Ini merupakan CL-nya atau ruas jalan titik tengahnya, bagian center line-nya. Untuk sisi kanan ada di sana, sedangkan sisi kiri berada di sini. Ya, karena ruas jalan ini paling telat dilakukan pembebasan lahan, jadi masih berbentuk seperti ini. Selebihnya di ruas jalan yang ada di tengah ya, sudah dilakukan proses subbase, tinggal melakukan pengaspalan. Kita akan menuju ke sana untuk melihat lebih detail lagi. Oke, kita sudah berada di kode L1, L2 ya, laba-laba 1, laba-laba 2. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk ruas jalan yang menghubungkan antara tikungan ke-4 dengan tikungan ke-13 sudah dilakukan proses subbase ya. Untuk curb di sisi kiri di sini, di sisi kanan, kalau memang mengikuti gambar di sisi kanan di sini sudah dilakukan pemasangan. Untuk pedestrian juga sudah mulai dilakukan pembagestingan untuk melakukan pengecoran ya. Di sini nanti merupakan trotoar untuk pejalan kaki nantinya. Untuk teman-teman jika berkunjung ke sirkuit Mandalika yang menggunakan tanpa menggunakan kendaraan akan menggunakan ruas jalan ini sebagai jalan untuk pejalan kaki. Oke, kita ke zona tengah lagi ya. Kita ke tengah lagi. Ya, di sini proses subbase terus dilanjutkan. Dan juga untuk curb sudah terlihat di sini di sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, sudah dilakukan pengecoran. Ya, untuk pedestrian atau trotoar masih belum dilakukan pemasangan. Ya, belum dilakukan staking juga, pematokan tempat pembuatan dari ini. Hai, kirain siapa. Oke, kita sudah berada sangat tengah ini ya, yaitu di sana merupakan tikungan ke-6. Kita menuju ke sana ya teman-teman. Ya, di sini masih belum dilakukan proses subbase. Ya, sudah di subgrade, sudah selesai, ini tinggal melakukan subbase saja sebelum melakukan pengaspalan. Selebihnya di sana yang menuju ke tikungan ke-6 sudah dilakukan subbase ya. Tinggal melanjutkan sedikit lagi di sini. Jadi siap untuk dilakukan pengaspalan. Oke, maaf jika suara angin terlalu berisik ya, karena saya mengendarai motor, angin bertiup cukup kencang di sini. Jadi dimaklumi aja ya teman-teman. Ya, ternyata di sini sedang ada pengaspalan teman-teman. Di bagian apa nih? Wow, run off di sisi kanan dari tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Oleh.
Dit menghilang. Sibuk itu pedok tau tau. Mereka ini. Oh, oke baik teman-teman, tim pengaspalan ternyata masih melakukan pengaspalan di bagian run off di sisi kanan dari trek tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Ya, saat ini sudah hampir jam 6 ya, tapi di sini terlihat terus melakukan pengaspalan. Ya, untuk pengaspalan di bagian run off di sisi kanan ini dilakukan menggunakan satu finisher saja ya, karena luas dari run off di sisi kanan tidak seluas di sisi kiri, dimana untuk run off di sisi kiri lebih luas daripada trek itu sendiri. Ya, di sini terlihat para pekerja duduk di atas rumput ya. Ini tidak apa-apa diinjak ya, diinjak atau diduduki untuk rumputnya, karena ini sudah bisa rumput ini jenis rumput yang bisa diinjak. Ya, bisa diinjak atau bisa diduduki. Ya, sama seperti di bagian lapangan sepak bola ataupun lapangan golf ya, bisa diinjak. Ya, jenis rumputnya ini sama seperti di bagian pit wall itu ya. Jadi teman-teman yang mengkhawatirkan untuk rumput yang ada di pit wall itu dikhawatirkan diinjak ya, walaupun diinjak juga tidak akan masalah ya. Oke, ya beginilah lebar dari run off yang sedang dilakukan pengaspalan sampai batas titik putih ini. Ya, sudah di marking batas kanannya untuk run off. Ya, tinggal mengikuti marking yang ada untuk finisher. Ya, kita coba lihat treknya ya. Ya, di sini di sisi kanan dari trek terdapat horoton ya, yang ditutupi oleh lakban. Nanti setelah selesai melakukan pengaspalan run off di sini, untuk lakban ini akan dibuka agar bisa mengaliri air, agar bisa dialiri air maksudnya. Ya, oke. Di sisi kiri untuk curb sudah dilakukan pembuatan curb ya, yaitu berbentuk gelombang seperti yang ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk curb, beginilah bentuk dari curb ya. Ini adalah beton, ini terbuat dari beton. Oke, ya di sini masih ada space yang tidak dilakukan pengaspalan. Saya masih belum tahu kenapa, seharusnya ini harus nyambung ya dengan curb untuk run off. Ya, di sini di depan kita ini merupakan run off di sisi kiri ya. Ini lebih luas ya untuk run off-nya daripada trek itu sendiri. Teman-teman bisa perhatikan di video drone teman-teman yang lain ya, di channel lain. Teman-teman bisa bandingkan luas dari run off dengan trek. Run off ini lebih luas daripada trek. Ya, kita ke sisi kiri lagi. Tambah ke kiri lagi ya teman-teman. Ya, di sini merupakan grapple atau titik jatuh pembalap, dimana di sini sudah dilakukan pemasangan geotek sebagai alas dari grapple atau kerikil ya. Saat ini masih belum dilakukan penebaran kerikil, mungkin masih difokuskan ke titik lain ya. Saat ini masih seperti ini. Aduh, guguk ada lagi di sini, di mana-mana ada guguk. Oke, apalagi teman-teman yang perlu saya infokan? Ya, untuk kedua surface road baik inner maupun outer, teman-teman bisa perhatikan di sini concrete barrier dengan pagar di atasnya sudah selesai ya, sudah dipasang semua, sudah dicek semuanya kayaknya oleh tim yang spesial mengecek concrete barrier, diberi tanda merah ya di sana yang telah dicek. Oke, karena sudah mulai gelap ya teman-teman, mungkin itu saja untuk video hari ini, sore ini.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.